Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa, dari video tadi terlihat itu Yusuf Mansur lagi ngapain. Kalau pemahaman saya itu kan ada tren TikTok sekarang ini yang disebut dengan velocity gitu, yang dipopulerkan oleh Gen Z. Nah, anak muda gitu mau happy-happy, mau senang-senang ya. Maka ditampilkan gaya seperti itu. Wah, itu di banyak tempat itu sekarang itu tuh. Nah, Yusuf Mansur tuh ngapain gitu, ya kan? Memang ada juga sih emak-emak yang apa ya, menjelang berbuka itu dia gitu-gitu. Terus ada juga ya kalau bagi anak-anak muda tentu dia mau happy-happy lah, melepaskan dari berbagai persoalan, ya mungkin juga persoalan kehidupan atau stres melihat macet setelah pulang kerja ya, maka dia bikin acara apa namanya nih, tren velocity gitu. Nah, Yusuf Mansur itu dia ngapain gitu. Yang pertama yang kita lihat nih, dia tuh ingin keluar dari isolasi yang menimpa atau mengurung dirinya. Jadi nyenang-nyenangin diri gitu. Karena dia kan diisolasi di mana-mana, diisolasi sosial gitu. Mau ke masjid dia nggak sanggup, nggak berani dia. Atau tiba-tiba mau coba-coba jadi imam di luar tahfiz Darul Quran gitu. Oh enggak berani dia. Lalu mau ngapain dengan cita-cita itu? Nah, kalau saya nih yang serius nih, dia ingin menampilkan bahwa dirinya itu terkonek dengan generasi muda, generasi atau disebut dengan Gen Z. Kan beberapa waktu yang lalu itu, anaknya Wirda Mansur kan baru heboh itu. Hebohnya itu belum selesai sebenarnya. Dia menawarkan apa yang disebut dengan komunitas milenial anti bokeh kan, masih ingat kan? Komunitas milenial anti bokeh. Coba ya, ini supaya orang nggak bokeh adalah kira-kira pencerahan dalam bidang bisnis supaya orang jadi kaya. Anak-anak muda itu ya mau jadi kaya, maka dia tergabung dalam komunitas itu dan setiap anggota membayar 100.000 rupiah. Ya sedikit sih sebenarnya kalau kita lihat uang 100.000. Tapi komunitasnya jumlahnya hampir 90.000 member. 90.000 kalau dikali 100.000 itu dia meraup uang 9 miliar. Setelah uang didapat 9 miliar, akunnya langsung diblokir, nggak bisa dihubungi, informasi sudah nggak ada. Itu kan enak tuh. Nah Yusuf Mansur, mungkin apa dia lihat, oh ini anak juga, anak muda disikat ini gitu. Karena kalau generasi seusia dia nggak ada yang mau dengerin, apalagi yang lebih tua dari dia. Maka dia ingin menyisir Gen Z, generasi muda gitu, yang belum tahu bagaimana asam garam kehidupan. Pokoknya diceritain percaya gitu kira-kira kan. Kata Yusuf Mansur nih, gue usap sedikit kepalanya nih keluar duit. Kan dia cerita tuh ada orang dia usap kepala jadi duta besar. Itu kan cerita kalau kata orang Jawa nih ndobol gitu, atau ndobos, ya kan? Cerita ya omong kosong. Kalau ditanya lebih lanjut, siapa yang kepalanya diusap Yusuf Mansur jadi dubes? Dia nggak akan bisa menunjukkan. Kenapa nggak bisa menunjukkan? Karena ceritanya itu tidak sesuai fakta dan tidak bisa diajak kepada logika gitu. Kan orang kalau pejabat Deplu, kalau dia merintis karir dari Deplu, ya paling cepat dia jadi duta besar itu, yaitu umur 40-an. Dia bekerja dulu gitu, kan ada tingkat-tingkatan itu, naik dari konsuler itu kan, mungkin jadi atase politik itu, baru nanti dia itu menjadi duta besar. Taruhlah dia setelah mengabdi sebagai apa ya, abdi negara. Kalau dulu namanya PNS, sekarang ASN, aparatur sipil negara. Itu nggak ada orang tiba-tiba gitu ya, jadi duta besar tuh nggak ada, kecuali dia tuh melalui non karir.
Presiden misalnya teman presiden atau tokoh yang dianggap layak oleh presiden atau usulan partai atau dia tokoh partai gitu. Nah, itu dijadikan duta besar. Tapi itu nggak ada yang umurnya di bawah 40 tahun. Rata-rata di atas itu. Nah, Sumansur enaknya ini Ustadz kata orang tuanya. Ini cerita Sumansur nih yang dulu kepalanya diusap ini sekarang udah jadi duta besar. Berarti usianya jauh di bawah Sumansur kan? Sumansurnya sekarang usianya menjelang 50. Jadi itu cerita bohong. Nah, sekarang yang mau dia bohongi apa? Ini kira-kira lah ya. Dia gaya-gaya begitu biar dia terkesan terkonek dengan anak muda ya. Tentu ada yang dia capai. Mansur tuh simpel memahami dia. Dia pasti apa yang dia kerjain untuk dapat duit. Caranya cara-cara legal atau ilegal dia nggak peduli. Cara yang dibenarkan oleh agama atau enggak dia juga nggak peduli. Lalu dituduh dia tuh nanti dituduh dia manusia fasik dia nggak peduli. Dituduh manusia pengkhianat dia juga nggak peduli. Bahkan kalau ada yang menuduh dia murtad, serah-serah lu dah, suka-suka lu, paling gitu aja dia. Nah, dia dengan cerita tadi itu banyak sebenarnya yang mau dia capai. Dia ingin menyisir anak muda, ya mungkin dia ngiri lihat anaknya ini enak banget nih Wirda nih. Bentar doang dia dapat duit 9 miliar gitu. Dengan duit tuh dikit dia pergilah kemana-mana. Nggak akan dituntut orang karena jumlahnya kecil. Ya kecil kan tetap aja sebuah kesalahan. Kalau dia kumpulkan banyak-banyak, dia bisa kena objek hukum sebenarnya. Nah, Mansur mungkin lihat, wah ini enak juga nih. Karena jalur sedekahnya sudah macet. Mimbar-mimbar yang selama ini dia tunggang itu nggak ada gitu. Dia mau ke Hong Kong mungkin dilempari oleh TKW di sana gitu. Dia mau ke mana? Dia mau ke Makau gitu. Diajak berjudi loh orang, ya kan? Lihat kita judi aja di sini dah kan paling gitu kan, enggak usah ceramah-ceramah lo beruntung ya dapat duit banyak. Lalu dia mau ke mana? Mau ke Cina. Katanya kan di Cina punya pesantren. Ngomong kosong aja. Orang azan yang izin pemerintah di sana. Itu ngapal Quran gitu. Itu nggak ada cerita gitu. Jadi kemana dia sekarang? Tiap hari di sini digasak oleh para YouTuber. Nggak ada tuh yang sanggup bela Mansur. Coba kalau ada yang berani bela Mansur. Siapa? Ustadz. Dilibas orang mau ustadz itu. Ada nih yang nggak jelas sikapnya. Sikat orang juga gitu. Nggak ada. Jadi dia tuh mau kemana-mana susah sekarang ini. Ya kan? Dia mau ketemu siapa gitu. Mau cerita bisnis jualan Paytrend yang jumlahnya 10 triliun. Bangkrut. Nggak ada dia. Jadi dia dikunci oleh sanksi sosial. Maka dia sekarang berapa nih Velocity namanya ya. Velocity yang tren di TikTok. Tujuannya ya kalau kita lihat pasti dia ingin test case lah ya. Test case ini tanggapan orang gimana? Ini generasi muda masih percaya nggak? Tapi kalau kita lihat generasi muda itu infonya lebih cepat dia sebenarnya. Dia cepat mencari informasi dari berbagai pihak gitu. Maka begitu anaknya ada kasus, ya bapaknya juga akan dilibatkan satu paket. Gitu. Kenapa? Ilmu bapaknya itu turun ke anak. Atau anaknya Wirda Mansur itu belajar dari bapak. Ya kan? Karena bakatnya sama, talentanya sama, DNA-nya sama gitu. Wah ini dia, mungkin ya kalau hati kita senang, oh ini test case ini mungkin ada sisi lain generasi muda yang mau dia apakanlah dia tawarin paket kaya lah gitu. Paket menjadi orang kaya gitu. Kali aja ada yang tertarik gitu. Tapi kalau yang udah pernah berpengalaman Yusuf Mansur, nggak ada yang tertarik. Kaya mbah lo, paling dia bilang begitu. Nggak ada yang kaya. Yang kaya Yusuf Mansur. Terus cerita-cerita bahwa Allah, Masya Allah. Masya Allah. Dia kan suka begitu. Masya Allah. Dia suka-suka begitu bahwa Allah. Tapi yang kaya dia sendiri aja tuh. Orang udah tahu. Nggak ada yang mau yang kaya lo. Kan gitu kan. Kami nggak ada dapat cipratan kaya gitu. Nah sekarang bagi-bagi ilmu kaya ditawarin orang. Cobalah ceritakan teori kaya. Dia paling ngomongnya ada Allah. Bahwa Allah. Suruh Allah bekerja. Nah,
Kayak Yusuf Mansur kasih impak aja, kasih sedekah, kasih duit. Oh dia senang begitu. Pulang dia bawa duit. Oh itu ratusan juta gitu-gitu kan. Lalu dia dengan sedikit sok, nah Anda nggak makan duit. Memang nggak ada orang makan duit. Nah jadi pulang di situ dia senang-senang, besoknya dia beli tanah. Dia bangunlah warung steak di situ. Karena tahun 2025 ini targetnya itu nambah 100 lagi dah. Itu hebat sekali. Berarti dalam 3 hari tambah satu bisnis warung stick and shake-nya gitu. Di mana-mana. Ya nggak pakai modal, modalnya modal-modal nggak ekonomis gitu, modal dia dapat uang sedekah ya kan, atau dia timpe nih TKW gitu, di mana-mana. Itu cerita Yusuf Mansur. Karena itu ya dia mencoba rebranding terhadap dirinya, seakan-akan dia tuh akan diterima oleh generasi muda, tapi yakinlah dia nggak akan diterima gitu. Karena image-nya itu di mana-mana sedang diblokir oleh kehidupan sosial. Itulah Yusuf Mansur yang setiap tampilannya dikomentari, kita pun juga boleh-boleh saja mengomentari tentang Yusuf Mansur. Kita lihat bagaimana perkembangannya dan duit yang dia dapat untuk menambah warung steak and shake-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.